Shalom, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Saat ini kita masih harus menghadapi COVID-19 dan kami keluarga besar PPA Daniel IO 996 ingin memberikan kesaksian bagaimana kami menghadapi situasi yang sulit ini dan beberapa staf, mentor, dan anak PPA yang terpapar COVID-19 saat ini ingin menyaksikan bagaimana mereka dapat menghadapi dan keluar dari masalah COVID-19. Ada beberapa rekan-rekan yang akan memberikan kesaksian. Saya mengundang terlebih dahulu koordinator PPA Daniel IO 996, Ibu Marga. Saya juga mengundang mentor PPA Daniel, Ibu Rahayu, dan anak penerima manfaat PPA Daniel, anak Margareta Ayu. Saya persilakan semuanya boleh bersama-sama dengan kita semua dan akan menyaksikan bagaimana mereka menghadapi dan mereka kuat dalam menghadapi COVID-19. Saya bertanya bagi 3 narasumber yang saat ini sudah ada. Silakan nanti Bu Marga, kemudian Bu Rahayu dan anak Margareta Ayu, silakan memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan saya ini. Yang pertama, bagaimana Anda mengalami COVID-19? Maksudnya berapa lama dan gejala-gejala awal apa yang Anda alami? Hal-hal apa yang saat itu Anda rasakan dalam diri Anda? Shalom, terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya. Kalau ditanya tentang kapan terkena COVID, hasil swab saya itu negatif ya. Jadi kalau ditanya kapan saya terkena COVID, saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Karena yang sebenarnya terpapar COVID itu adalah suami dan anak saya. Ditanya berapa lama, kami di karantina itu dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 2 Februari. Jadi kurang lebih 28 hari begitu. Tentang gejala-gejala, nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaibnya hasil swab saya negatif, tetapi justru dalam satu keluarga itu saya yang merasakan banyak gejala yang arahnya itu ke COVID gitu ya. Saya merasakan pertama itu pilek, kemudian radang tenggorokan. Itu di 2 hari pertama setelah suami saya hasil swabnya positif. Kemudian kami berkomunikasi dengan bidan yang mendampingi kami, dikasih obat, sembuh. Nah, kemudian tanggal 18 saya dan anak itu harus swab ya. Shalom Pak Andri, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami diperbolehkan untuk sharing mengenai COVID yang sudah pernah kami rasakan. Kapan terkena COVID dan berapa lama? Yang saya alami ketika saya terkena COVID itu pada pertengahan bulan Januari 2021, yaitu tanggal 17 Januari 2021 hingga dinyatakan negatif kembali pada tanggal 10 Februari 2021. Kurang lebih selama 24 hari saya menjalani karantina mandiri di rumah bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak saya. Waktu itu sebelum masa karantina 1 minggu kurang lebihnya, saya mengalami panas dingin, gembrebek seperti itu ya, gembrebek. Dan tenggorokan terasa sakit, hampir tidak bisa bersuara.
saya juga sedikit khawatir kenapa tiba-tiba seperti ini. Tetapi itu hanya terjadi selama 1 hari, semalam gitu ya, selama 1 malam, dan setelah itu sudah tidak merasakan badan yang gemerebek lagi maupun tenggorokan sudah kembali normal seperti itu. Terus lanjut di hari yang keempat, saya tuh merasakan seluruh badan itu rasanya capek, pegel-pegel seperti itu. Bahkan kalau disentuh itu rasanya sakit sekali. Saya juga belum pernah merasakan rasa yang seperti itu, tapi ini kok saya merasakannya pegel-pegel, capek sekali. Disentuh gitu terasa sakit. Nah, setelah itu paginya saya tidak bisa mencium bau. Jadi indera bau saya itu tidak bisa mencium bau-bauan yang ada di sekitar saya. Saya sudah mencoba dengan mencuci baju, itu tidak merasakan bau apapun. Setelah itu saya mencoba lagi dengan memasak telur dadar buat anak-anak, dan juga bau-bauan seperti empon-empon itu saya coba untuk apakah ini benar tidak bisa mencium bau atau seperti apa. Ternyata juga tidak bisa mencium bau. Nah, dari itu kemudian dari kantor menyarankan untuk saya swab. Saya langsung swab ke salah satu rumah sakit swasta, dan Sabtunya saya dinyatakan positif. Hasilnya positif. Shalom, terima kasih Pak Andri yang sudah memberikan waktu luang. Saya pernah terpapar 2 kali. Yang pertama pada bulan November 2020, sekitar tanggal 25, itu sampai 14 hari ke depan. Habis itu setelah 14 hari isolasi, dites lagi, puji Tuhan hasilnya sudah negatif. Tapi untuk yang kedua kali saya terpapar pada bulan Januari 2021 pada tanggal 19 Januari sampai kira-kira 17 hari ke depan. Setelah saya terpapar yang kedua itu, saya diputuskan untuk dibawa ke Asrama Haji Donohudan untuk isolasi mandiri di sana. Selanjutnya bagaimana proses kesembuhan yang Anda harus lakukan? Pasti harus mengalami isolasi mandiri, dan hal apa yang saat itu Anda harus kerjakan supaya menghadapi situasi kondisi COVID-19 itu? Nah, proses kesembuhannya ketika suami hasil swabnya itu positif, saya ambil langkah banyak cari informasi dari teman-teman itu melakukan uap manual. Uap manual itu saya merebus air sampai mendidih, kemudian saya taruh di ember bersih seperti itu, kemudian dikasih minyak kayu putih, kemudian saya, anak dan suami menghirup itu. Ya, saya pokoknya memaksa anak dan suami untuk melakukan itu. Itu saya lakukan pagi dan sore. Itu kurang lebih 1 mingguan saya lakukan seperti itu. Itu proses kesembuhan yang kami lakukan, salah satunya itu. Kemudian rutin rajin minum vitamin C, vitamin D, vitamin E yang dikirim keluarga. Kemudian juga itu berkumur, pakai obat kumur itu ya, itu rajin minum madu, kemudian makan makanan bergizi, telur, susu itu wajib. Setiap hari kami konsumsi telur, susu itu wajib, dan sayur, buah itu juga kami konsumsi.
Ya bersyukur sekali punya banyak teman yang mensupport, mereka WA, mereka video call menguatkan kami, pokoknya ayo semangat semangat. Mereka menghiburkan kami seperti itu. Juga keluarga selalu tiap hari video call bertanya perkembangan kami, dan puji Tuhan kami berangsur membaik, cepat pulih seperti itu. Proses kesembuhan kami seperti itu. Dan berdoa memuji Tuhan itu juga justru yang terpenting yang kami lakukan ya. Tapi memang ada momen ketika antara 1-2 malam itu, ketika saya ngelilir tengah malam itu tidak bisa membau sama sekali. Saya ambil minyak kayu putih, saya istilahnya saya leletkan ke hidung, itu betul-betul nggak bisa bau, dan prosesnya sampai untuk bisa membau itu sangat lama. Dan di situ muncul ketakutan sebagai manusia ya, rupanya bisa takut juga, takut sekali. Terus akhirnya mungkin karena saya stres tinggi, akhirnya saya sesak napas. Terus yang saya lakukan, saya hanya bersandar di tembok seperti itu. Mau berdoa tidak bisa, sungguh-sungguh nggak bisa. Terus mau menyanyi ambil gitar, ya meski pakai kunci mayor saya bisa gitar, tapi itu pun tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Setelah saya dinyatakan COVID, jadi seluruh keluarga harus menjalani karantina mandiri. Saya, suami, dan anak-anak saya menjalani karantina mandiri. Saya di kamar sendiri, suami dan anak di kamar sendiri. Itu kami lakukan selama 14 hari. Jadi anak-anak saya yang kecil itu juga sempat sakit beberapa hari karena sariawan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendengar. Tapi saya bersyukur saya di rumah dan masih bisa mendengar, masih bisa melihat anak saya walaupun tidak bisa menyentuh anak saya. Nah, ketika itu saya harus minum obat yang diberikan oleh rumah sakit, dan juga minum obat-obatan, minum vitamin C, dan juga banyak makannya yang banyak, sayur, buah, dan istirahat yang cukup. Kalau untuk vitamin, saya hanya mengkonsumsi vitamin C dan vitamin yang ada zinc-nya, seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup. Selanjutnya, ini yang penting bagi kita semuanya. Pesan apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda berikan bagi kita semuanya di sini, supaya setiap kita dapat tetap kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi, menurut saudara-saudara, ibu, dan anak PPA ini, apakah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Anda melalui situasi COVID-19 ini? Terus saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin saat ini masih menghadapi atau sedang terpapar itu, memang ini bukan slogan saja bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Itu kita harus praktek tentang firman itu, tidak hanya menyanyikannya di sebuah lagu rohani atau mengatakan ke orang-orang yang sedang susah, tetapi kita sungguh-sungguh praktek tentang firman Tuhan itu. Hati yang gembira adalah obat. Kita belajar menggiring otak kita, pikiran kita, akal budi kita untuk selalu gembira. Karena ketika kita mengalami kesulitan itu, kena terpapar itu, sungguh-sungguh kita ada momen-momen sulit untuk datang kepada Tuhan dan belajar terus menggiring, memperkatakan kata-kata yang positif
sehingga itu akan menenangkan hati kita dan imun kita akan kuat. Jadi kalau ada yang mengatakan imun dan iman itu saya acungi jempol untuk bagi teman-teman yang mungkin sedang terpapar virus ini. Pesan yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak PPA yang dikasihi Tuhan, pandemi masih terus berjalan, berlangsung ini ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik dan tetap menjaga kesehatan melalui hidup bersih ya, dengan menerapkan 5M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Yang kedua adalah tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena di saat kita berdoa, kita berserah. Saya sendiri ketika menjalani masa karantina, saya belajar untuk ikhlas menerima apa yang menjadi kondisi saya dan belajar untuk taat kepada Tuhan, sehingga imun saya boleh naik dan saya boleh diberi kesembuhan oleh Tuhan. COVID ini memang masih berlanjut, tapi jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan ya. Ini COVID bukan suatu aib, tapi ini adalah penyakit baru. Oleh karena itu kita harus, jika ada saudara, tetangga, kerabat, sahabat, ataupun keluarga sendiri, kita sendiri yang mengalami COVID ini, mari kita dukung, mari kita dalam hal apapun itu kita dukung dalam doa, dan bisa apa kita berikan semangat supaya mereka bisa memiliki semangat dan bisa melewati semuanya ini dengan baik. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam menghadapi pandemi ini adalah satu, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita keluar rumah, kita pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kita sering-sering cuci tangan, jangan terlalu sering memegang daerah wajah sebelum kita mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Untuk pesan yang kedua, kita tetap menjaga kesehatan. Ketika badannya kerasa nggak enak sedikit, langsung diminumin vitamin atau obat-obat pendukung rasa sakit yang kita rasakan. Ya, demikian tadi, saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendengar kesaksian, bagaimana sharing dari rekan-rekan, baik staf, mentor, dan anak dari PPA Daniel IO 996. Kiranya melalui kesaksian ini juga boleh menjadi kekuatan bagi saudara semuanya. Jangan takut dalam menghadapi pandemi COVID-19, akan tapi juga jangan menyepelekan, karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan supaya kita juga menjaga kesehatan diri kita. Yang terakhir saya mau sampaikan, dalam situasi apapun, kita percaya Tuhan pasti menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita.
beberapa hal yang tadi disampaikan. Ketakutan itu membawa imun kita menurun, tapi semangat itu akan membuat imunitas kita meningkat. Satu hal yang akan saya mau sampaikan, seperti dalam Mazmur 46 ayat yang pertama, demikian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, meskipun situasi di sekitar kita sulit, bahkan pandemi COVID-19 kita belum tahu sampai kapan berakhirnya. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan pertolongan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Kiranya melalui kesaksian, sharing dari kami keluarga besar PPA Daniel IO 996 bisa menjadi berkat bagi saudara dan kita semuanya, supaya kita tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semuanya.